akan mengeluarkan, maka bisa ketika setelah dikuburkan. Jadi dikuburkan terlebih dahulu, kemudian disolatkan di kuburan. Atau kalau bisa tetap disolatkan, ya disolatkan sesuai dengan kemampuan. Dan saya telah membaca SOP penanganan jenazah dalam COVID-19 itu, yang saya lihat dalam penjelasan SOP-nya itu dibilas, ya, jadi masih bisa dimandikan, tetapi dengan cara di lap, ya, dengan menggunakan lap, ya, dengan air. Kemudian setelah itu dibungkus kain kafan, kemudian dibungkus lagi, ya. Kemudian jenazahnya ditaruh dalam peti, kemudian dikuburkan atau disolatkan, kemudian dikuburkan atau dikuburkan, kemudian setelah itu disolatkan, ya. Begitu penjelasan dalam SOP itu. Maka sekali lagi ini berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Maka dapat disimpulkan, ya. Jadi bisa tetap, kalau bisa dimandikan tetap dimandikan, ya. Kemudian jika tidak bisa dimandikan maka ditayamumkan, ya. Dan jika tidak bisa ditayamumkan maka jenazah tidak dimandikan dan tidak dikafani, tetapi tidak dimandikan, ya, tapi langsung dikafani, ya. Kemudian disolati dan dikuburkan sesuai dengan SOP penanganan korban COVID-19 oleh tim medis. Nah, kemudian penjelasan yang selanjutnya, ini saya percepat karena ada keterbatasan waktu, adalah tata cara bersuci dan sholat bagi tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Ini termasuk di antara pertanyaan yang banyak masuk ke Dewan Syariah di awal-awal masa pandemik, COVID-19 ini. Ya, jadi nakes kita, tenaga kesehatan kita itu menggunakan alat pelindung diri yang sangat ketat, ya, di mana kalau mereka sudah pakai itu, yang pertama memakainya memang perlu mujahadah, ya, perlu mujahadah. Kalau para pemirsa lihat bagaimana cara penggunaan APD itu, ada SOP yang ketat bagaimana cara menggunakannya, ya. Kemudian setelah memakai tidak bisa dilepas kecuali dalam waktu yang sangat lama, ya. Jadi saya bilang, ini mohon maaf, bahkan ada pertanyaan yang masuk ke kami, ya, sampai kalau mau buang hajat itu, ya, tidak boleh menggunakan air. Jadi, ya, yang kami tahu bahwa sebagian nakes kita itu memang memakai semacam pampers, ya, untuk, ya, jadi dalam kondisi yang seperti itu, ya. Jadi apalagi pada masa awal-awal di mana keberadaan APD ini sangat terbatas, alat pelindung diri ini, ya, menjadi barang yang sangat langka dan, ya, sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan kita. Maka dalam kondisi itu bagaimana mereka melaksanakan sholat, bagaimana mereka bersuci, bagaimana mereka sholat. Saya langsung saja kepada penjelasan. Beberapa kaidah ini sudah kita sebutkan tadi, ya. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kita diperintahkan apa yang bisa kita lakukan, ya. Ya, maka di sini ada beberapa hal yang dijelaskan. Yang pertama, ya, ya, yang pertama bahwa, ya, yang pertama adalah kalau tenaga kesehatan itu, ya, sebelum menggunakan APD, maka diperintahkan baginya untuk menggunakannya dalam keadaan dia suci, ya, dalam kondisi dia sudah berwudu. Kalau ada hadas besar, dia pada saat itu sudah mandi. Jadi dia menggunakannya dalam keadaan APD. Maka dalam keadaan suci ketika menggunakan APD itu. Maka ketika masuk waktu sholat dan dia berada dalam kondisi memakai APD, maka dia bisa sholat karena dia berada dalam kondisi yang sudah suci. Sebelum dia menggunakannya, maka kita perintahkan atau kita himbau bahwa memakainya dalam keadaan suci. Kemudian, ya, yang kedua, ya, atau ini yang kedua, ya,
Yang kedua, kemudian yang ketiga, ya, jika dalam kondisi suci belum ada yang membatalkan wudhunya, maka nakes dapat sholat sebagaimana biasanya. Ya, jadi selama wudhunya terjaga, maka dia bisa sholat sebagaimana biasanya. Ya, ya. Namun jika tidak memungkinkan melaksanakan sholat pada waktunya, ya. Jadi ini berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sholat. Dia tidak bisa sholat pada waktunya. Ya, maka dibolehkan dia untuk menjamak sholat itu. Ya, dia dibolehkan untuk menjamak sholat itu. Umpamanya dalam kasus tertentu seorang tenaga kesehatan harus menangani pasien. Pasien itu tidak bisa ditinggal. Di mana kalau dia meninggalkan pasien itu, bisa saja kondisi pasien itu memburuk atau bahkan bisa menyebabkan, prediksinya bisa menyebabkan kematian. Maka dalam kondisi yang seperti itu, seperti orang yang menangani operasi, ya, maka dalam kondisi yang seperti itu boleh tidak dia menjamak sholatnya? Ada waktu sholat yang terlewat, boleh dia menjamak sholatnya karena ada kesulitan. Dan ini sudah dijelaskan, ya, dijelaskan oleh para ulama fikih kita, termasuk di antara madhab yang paling banyak menyoroti masalah ini adalah madhab Hanabilah, yang menjelaskan beberapa kondisi tertentu di mana seseorang itu boleh, ya, menjamak sholat itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Rasulullah itu menjamak zuhur, asar, maghrib, isya, ya, di Madinah. Beliau tidak safar dalam kota Madinah, min ghairi khaufin wala matar, tidak ada rasa takut, tidak ada hujan, ya, tapi Rasulullah menjamak. Dalam sebagian riwayat penjelasan ini berkaitan dengan, ya, sakit, ya, sakit. Ya, faqila li Ibnu Abbas, dikatakan kepada Ibnu Abbas, ma arada ila dzalik, apa yang diinginkan oleh Rasulullah dengan menjamak salat itu? Arada alla yukhrija ummatahu. Jadi Rasulullah ingin supaya umatnya itu tidak berat. Jadi Rasulullah telah mengetahui bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang itu sulit untuk melaksanakan salat pada waktunya. Maka dalam kondisi-kondisi yang tertentu, seseorang itu bisa saja menjamak sholat. Yang keempat, jika wudhunya batal. Nah, ini yang menjadi masalah, banyak pertanyaan. Jika wudhunya batal dan ia masih harus berada dalam kondisi mengenakan APD, wudhunya batal dan dia berada apa? Masih mengenakan APD, sementara dikhawatirkan waktu sholat selesai, ya, duhur dengan asar, waktu asarnya sudah mau selesai, ya, maka dalam kondisi seperti ini ia salat sesuai keadaannya, meskipun dalam keadaan terhalang bersuci. Ada dalam istilah para ulama faqidut tahurain, orang yang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, tidak bisa berwudu, begitu pula tidak bisa bertayamum. Maka kata para ulama, dia sholat sesuai dengan keadaannya, dan pendapat yang kuat adalah dia tidak perlu mengqadha, ya, mengganti sholat yang ia lakukan tersebut, ya. Kemudian dalam kondisi yang kelima, jika dalam kondisi tertentu dengan sebab tugas nakes tidak dapat melaksanakan sholat pada waktunya atau tidak dapat menjamak sholatnya, ya, dalam kondisi tertentu semuanya, dia tidak bisa menjamak sholat, tidak bisa melakukan sholat pada waktunya, tidak bisa menjamak juga sholatnya, ya, maka dalam kondisi yang seperti ini dia dibolehkan untuk, ya, melaksanakan sholat atau diberikan keringanan melaksanakan sholat meskipun sudah keluar dari waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kejadian atau apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dalam perang Khandaq. Iya. Ini yang ketiga. Iya. Kemudian yang persoalan yang keempat, ya. Ini langsung ke masalah yang pembahasan yang ke-17, ya. Ya. 17 halaman 78, ya. 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 Menyegerakan penyerahan zakat harta sebelum haul di saat pandemi COVID-19. Di dalam penjelasan ini dikatakan oleh atau disebutkan dalam penjelasan Dewan Syariah ini, berdasarkan pendapat para ulama, maka dibolehkan, ya, dibolehkan menyegerakan pembayaran zakat harta meskipun sebelum datangnya masa kewajiban atau haulnya, ya. Jadi umpamanya saya wajib zakat nanti di bulan
di bulan Syawal atau di bulan Zulqa'dah. Ya, tetapi saya ingin menyegerakannya, ya, di bulan Ramadan ini. Boleh tidak? Maka jumhur ulama mengatakan ini merupakan hal yang dibolehkan, sebagaimana disebutkan di dalam dalam penjelasan di sini, ya, disebutkan bahwa, ya, jumhur ulama, ya, ini, ya, menyegerakan pembayaran zakat harta seperti uang, emas dan perak serta barang dagangan sebelum masuk haulnya, ya. Sebelum cukup setahun dibolehkan menurut jumhur ulama, ya. Ini berdasarkan riwayat, ya, dari Al-Abbas, ya, di mana beliau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan pembayaran zakat, ya, sebelum datang haulnya, sebelum 1 tahun, ya, sebelum 1 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada Al-Abbas untuk melakukan hal itu. Maka ini merupakan dalil, ya, landasan yang kuat yang mengisyaratkan dibolehkannya. Apalagi dalam kondisi adanya hajat, adanya kebutuhan, seperti dalam kondisi pandemik di mana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, ya, membutuhkan. Jadi penjelasan ini, ketika para ulama menjelaskan ini ketika tidak ada kebutuhan, boleh tidak? Boleh tidak? Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan boleh, tapi ketika ada hajat dan kebutuhan. Nah, sekarang ini ada hajat dan kebutuhan, maka dibolehkan, ya, bagi orang yang memiliki nisab, ya, sudah mencapai nisab zakat hartanya, ya, meskipun belum masuk waktunya, ya, maka dia boleh untuk membayar, mendahulukan pembayaran zakat hartanya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, ya, berkaitan dengan Ramadan ini, ya, Ramadan ini, karena, ya, ini banyak orang yang menjadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk mengeluarkan zakat harta. Yang pertama, kalau didahulukan pembayaran zakat harta itu, ingat, pada saat masa haulnya sudah sampai, kembali dihitung berapa zakat yang sebenarnya, ya. Karena yang kita keluarkan ini kan perkiraan saja, ya. Ketika kita bayar sekarang ini, itu kan cuma perkiraan saja, ya. Kita memakai pendekatan-pendekatan, tapi realnya, hakikinya itu belum kita tahu, karena, ya, pada waktu-waktu berikutnya kemungkinan harta kita masih bisa bertambah, apalagi kalau barang dagangan keuntungannya masih bisa bertambah, barangnya masih bisa laku dengan harga yang tinggi umpamanya. Maka pada saat haulnya selesai, kembali dihitung. Kalau ternyata apa yang kita keluarkan itu sama, atau apa yang kita keluarkan melebihi daripada kadar yang semestinya harus kita bayarkan, maka alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata apa yang sudah kita berikan itu ternyata kurang, ya, maka ketika haulnya itu kita harus menggenapkan, menambah. Jadi ini perlu dijelaskan kepada para pemirsa, sehingga tidak berlepas diri. Saya sudah bayar, saya sudah dahulukan membayar zakat, setelah itu kita bebas. Tidak, harus tetap dihitung pada saat haulnya selesai. Kemudian yang kedua, jangan sampai zakat yang kita bayarkan, ya, di bulan suci Ramadan ini menjadikan kita tidak lagi mau bersedekah dengan sedekah-sedekah yang memang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini, ya. Jangan sampai kita mengatakan, ya, cukup, saya sudah keluarkan zakat, tidak mau. Ya, memang kita katakan kewajiban zakat itu adalah kewajiban, tetapi, ya, jangan sampai kita mencukupkan sementara kita mampu, ya, atau kita menghindari untuk mengeluarkan sedekah di bulan suci Ramadan ini dengan beralasan bahwa kita ini cukup dengan menyegerakan pembayaran zakat. Nah, ini yang ke pembahasan yang, jadi kesimpulannya menurut jumhur ini dibolehkan apalagi ada kebutuhan yang mendesak. Kemudian, ya, pembahasan yang sebelum yang terakhir, menyegerakan zakat fitrah, ya. Intinya adalah apakah zakat fitrah ini bisa dibayarkan di awal bulan suci Ramadan. Nah, di sini dalam penjelasan Dewan Syariah telah dijelaskan bahwa, ya, yang pertama, ya,
Yang pertama itu ya dituliskan di sini. Pertama, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Itu waktu wajibnya, waktu wujub. Ya, dalam penjelasan para ulama, waktu wujub. Ya, kapan diwajibkan? Dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Maka semua orang yang mendapatkan terbenamnya matahari, baik itu orang dewasa, anak kecil, budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, semuanya wajib untuk mengeluarkan yang memiliki kelebihan itu diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, waktu yang paling afdal adalah dikeluarkan setelah terbit fajar, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri wad dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Ya, dan diperintahkan untuk menunaikannya sebelum pelaksanaan orang melaksanakan salat Id. Karena apa? Karena inilah yang paling membuktikan ya, kita bisa menyampaikan kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, ya. Karena fungsinya adalah sebagai tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin pada hari raya itu. Nah, ketiga, waktu yang dibolehkan. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Ada 4 pendapat yang disebutkan. Yang pertama, zakat fitrah tidak boleh ditunaikan kecuali setelah masuk waktu subuh. Ya, jadi sebagian para ulama itu ada yang mengatakan nanti pada hari raya baru bisa dikeluarkan. Sebelumnya sama sekali tidak boleh. Iya. Iya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, zakat fitrah boleh ditunaikan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Mereka kiaskan zakat fitrah ini seperti zakat harta. Jadi zakat harta itu sebelum waktunya bisa diberikan, maka zakat fitrah pun sama dengan seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Sejak awal Ramadan. Ya, jadi sejak masuk bulan suci Ramadan, zakat fitrah itu sudah bisa dibayar. Dalilnya apa? Bahwa mereka mengatakan sebab zakat fitrah itu ada 2. Yang pertama puasa, dan yang kedua adalah al-fitr. Ya, al-fitr. Dengan kita berbuka puasa, berhenti berpuasa. Maka kalau salah satunya sudah ada, maka sudah boleh. Ya, sudah boleh. Dan itu pendapat ya, yang mu'tamad atau pendapat mazhab Syafi'i ya, mengatakan dibolehkannya membayar zakat sejak awal Ramadan. Kemudian yang keempat, zakat fitrah boleh ditunaikan sehari atau 2 hari ya, 2 hari sebelum Id ya, atau dalam sebagian dikatakan 3 hari ya, sebelum hari Id, berdasarkan hadis Ibnu Umar ya, bahwa wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Ya, dalam riwayat yang lain 3 hari sebelum hari Id. Ya, maka 1 hari 2 hari. Nah, maka berdasarkan pendapat di atas dan ini yang dipilih ya di dalam penjelasan Dewan Syariah, maka ya yang tentunya yang pendapat yang kuat adalah tetap ya membayar zakat fitrah itu pada waktu yang dibolehkannya itu 1 hari, 2 hari atau bahkan 3 hari ya, sebelum pelaksanaan Idul Fitri ya, atau bisa saja mungkin sebelumnya tapi diwakilkan kepada lembaga yang akan menyalurkan zakat fitrah itu ya pada masa terakhir dari bulan suci Ramadan ya, masa suci Ramadan ya. Maka ini yang kelihatannya dipilih oleh Dewan Syariah ya, berkaitan dengan penjelasan bagaimana tata cara pelaksanaan zakat fitrah ya, zakat fitrah. Maka ini pendapat yang sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam asar ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Apalagi ya penjelasan para ulama
dinamakan zakatul fitr, ya, diidofahkan, dinisbatkan kepada al-fitr, ya, ketika kita berhenti berpuasa, ya, sama dengan yang istilah-istilah yang lainnya. Jadi ada dalam syariat kita ada istilah-istilah itu yang dinisbatkan kepada sebabnya. Jadi boleh kita lakukan kalau sudah ada sebabnya. Salatul asri, salatul maghrib. Kapan kita boleh salat maghrib? Kalau sudah ghurub, sudah maghrib. Ya, kapan kita boleh salat asar? Kalau sudah masuk waktunya salat, ya. Jadi dinisbatkan kepada sebabnya. Iya. Ya. Maka sama dengan zakatul fitr. Kapan boleh kita lakukan? Ketika ada al-fitr. Al-fitr itu kapan? Ya, pada hari terakhir. Tetapi oleh para ulama berdasarkan riwayat Ibnu Umar itu dibolehkan dibayar 1 hari, 2 hari. Ya. Ya, meskipun dalam pendapat madhab Syafi'i atau madhab yang lainnya itu dibolehkan sejak awal Ramadan. Nah, ini yang kelima, dan yang terakhir adalah pelaksanaan sholat id di rumah. Nah, ini termasuk di antara pertanyaan yang banyak ditanyakan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ya, bagaimana pelaksanaan sholat id? Yang pertama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat, ya, di Ramadan ini, ya. Dan ya, kalau kita tidak bisa merasakan, ya, kenikmatan berjamaah dalam ibadah-ibadah yang lain, maka mudah-mudahan di last minute, di ibadah yang paling terakhir di bulan suci Ramadan, sekaligus ya menutup Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat id bersama-sama, insya Allah. Dan kita berdoa, ya, dan optimis, mudah-mudahan bisa dikabulkan dan dikabulkan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak, ya, qadar Allah, dengan ketetapan Allah, ya, kondisinya masih tidak memungkinkan, maka apa yang kita lakukan? Ya, maka dijelaskan di dalam penjelasan Dewan Syariah ini, ya, dibolehkan untuk melaksanakan sholat id itu secara bersendirian, ya, al-munfarid, ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mazhab Hanafiyah, pendapat mazhab Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah, semuanya bersepakat, ya, kecuali mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa tidak boleh melaksanakan sholat id itu secara bersendirian. Jadi kalau sudah terlewat, ya, kita tidak bisa melaksanakannya secara berjamaah, maka menjadi gugur, ya, sholat id itu buat kita, ya. Nah, tetapi madhab yang lainnya mengatakan boleh, ya, dan di sini dinukilkan, ya, beberapa pandangan para ulama dari ketiga mazhab itu berkaitan dengan kebolehannya, ya. Jadi, ya, dalam madhab Maliki, ya, di Malikiyah dikatakan dibolehkan, ya. Begitu pula dalam madhab Syafi'iyah, begitu pula dalam madhab Hanabilah, ya. Jadi jumhur ulama mengatakan hal itu dibolehkan, dan itu juga fatwa dari lembaga-lembaga fatwa yang ada, termasuk diantaranya fatwa ulama Al-Lajnah Ad-Da'imah Saudi Arabia, Arab Saudi, menjelaskan hal ini adalah sesuatu yang dibolehkan, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama, meskipun sebagian tidak membolehkan. Dalilnya adalah bahwa, ya, mereka mengatakan bahwa karena yang melarang itu mengatakan syaratnya harus berjamaah, mereka kiaskan kepada sholat Jumat. Maka yang mengatakan mengatakan bahwa dia dibolehkan dilakukan sendiri, ya, secara bersendirian, kalau kita tidak bisa melakukannya secara berjamaah, mereka mengatakan tidak tepat dikiaskan sholat id itu dengan sholat Jumat, ya, tidak tepat, karena banyak hal, ya, yang berbeda antara sholat Jumat dan sholat id,
ya, baik itu dari sisi hukumnya, hukum asalnya, ya, kemudian dari sisi hal-hal yang dilakukan, ya, khutbahnya dan seterusnya, itu ada perbedaan-perbedaan antara bahkan orang yang dianjurkan untuk hadir dalam sholat id itu berbeda dengan sholat Jumat. Dalam sholat id bahkan wanita-wanita yang haid sekalipun itu diperintahkan untuk keluar melaksanakan dan menyaksikan, ya, menyaksikan sholat id dan dakwah, doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin pada hari id itu. Nah, maka tidak tepat kalau dikiaskan persis harus sama dengan Jumat. Bahkan yang lebih dekat adalah dikiaskan dengan sholat-sholat berjamaah yang lainnya, ya, yang sifatnya sunnah, ya, seperti sholat kusuf. Sholat kusuf disyariatkan secara berjamaah. Tapi kalau kita sholat gerhana maksudnya, ya, tapi kalau dalam kondisi tertentu kita tidak bisa melaksanakannya secara berjamaah, maka sholat kusuf itu, sholat gerhana itu bisa kita lakukan secara munfarid, secara personal, sendiri-sendiri di rumah kita. Maka, ya, dalam mazhab Syafi'i secara jelas, ya, salatul id tushra'u lil munfarid fi baitihi, dibolehkan dilakukan di secara personal di rumahnya, ya, atau di tempat yang lain, ya. Nah, bagaimana, ya, pelaksanaannya? Ini agak panjang penjelasannya, ya. Bagaimana pelaksanaannya, ya, tata cara pelaksanaan sholat id, ya. Adapun panduan pelaksanaan sholat id dan ibadah yang terkait, ya, ibadah id, pertama sholat id yang dilakukan di rumah tidak berbeda dengan sholat id yang dilakukan secara berjamaah dari sisi tata caranya. Jadi tata caranya sama saja, ya. Nah, ini dinukilkan perkataan Imam Syafi'i sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Baihaqi, ya, dalam Ma'rifah as-Sunan wal Athar. Ya. Qala Syafi'i wa nahnu naqul idza sallaha ahadun sallaha kama yaf'alu al-imam yukabbiru fil ula sab'an wa fil akhirati khamsan qabla al-qira'ah. Jadi sama saja. Pelaksanaan salatnya itu sama dengan pelaksanaan secara berjamaah. Jadi pada rakaat yang pertama kita 7 kali takbir, kemudian pada rakaat yang kedua 5 kali takbir, ya. Begitu pula dalam penjelasan Ibnu Qudamah, ya, meskipun dalam penjelasan di situ beliau menukilkan beberapa versi yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sholat sunnahnya 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Ada yang mengatakan tidak, sama dengan kalau seseorang itu tidak mendapatkan sholat Jumat, harus diganti dengan melaksanakan sholat duhur. Jadi sholat id itu diganti dengan 4 rakaat. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi yang kuat pendapat jumhur itu mengatakan bahwa melaksanakan sholat seperti yang dilakukan oleh jamaah ketika dilaksanakan sholat id itu secara berjamaah. Yang menjadi masalah adalah khutbahnya. Apakah kalau kita sholat sendiri ada khutbah? Nah, penjelasan para ulama, kalau dilaksanakan secara sendirian maka tidak perlu disertai dengan khutbah. Dan itu yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Beliau mengatakan tidak perlu disertai dengan khutbah. Dan ini juga yang difatwakan dalam fatwa Lajnah Daimah, dikatakan tanpa disertai dengan khutbah. Ya, disertai dengan khutbah. Nah, bisa juga dilaksanakan jika dalam satu rumah terdapat beberapa orang, maka dibolehkan sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah. Sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik, ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya. Beliau menjelaskan, amara Anas bin Malik maulahum ibn Abi Utbah bizawiyah fajama'a ahlahu wa banihi wa shalla ka salati ahli Misr wa takbirihim. Anas bin Malik yang tinggal di sudut kota Basrah mengumpulkan keluarga dan anak-anak beliau, ya, dan memerintahkan maula beliau yaitu Ibnu Abi Utbah untuk menjadi imam dan melaksanakan sholat seperti pelaksanaan sholat dan takbir penduduk kota. Karena Anas bin Malik ini tinggal di penghujung kota, di kota Basrah, di sudut kota Basrah, maka beliau tidak sempat untuk melaksanakannya bersama dengan kaum muslimin. Maka beliau sholat bersama dengan keluarga. Maka ini juga menjadi dalil yang kuat dibolehkannya kita melaksanakan sholat id ketika kita tidak bisa melaksanakannya secara bersamaan,
berjamaah dalam jumlah yang besar di lapangan atau di masjid yang besar, maka kita boleh melakukannya bersama dengan keluarga kita. Nah, penjelasannya apakah harus ada khutbah? Yang pertama, khutbahnya ini sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah. Tetapi dalam sebagian penjelasan yang saya baca, ya meskipun tidak disebutkan di sini, sebagian mengatakan kalau mau khutbah silahkan, ya, kalau mau khutbah silahkan. Maka karena memang khutbah itu salah satu maksud, ya, maksud dalam sholat id. Dalam sholat id yang Rasulullah lakukan, ketika beliau selesai menyampaikan khutbah, beliau turun dan mengunjungi wanita-wanita dan menyampaikan pesan nasihat. Jadi memang ada nasihat, ada nuansa nasihat dalam sholat id itu. Maka kalau boleh saja, ya, pada saat kita sholat berjamaah bersama dengan keluarga inti kita di rumah, ya, setelah kita sholat kita menyampaikan nasihat. Adapun khutbah secara resmi seperti kalau berjamaah, maka ini hukumnya, ya, tidak menjadi sebuah kewajiban seperti yang diwajibkan pada sholat Jumat. Adapun ibadah-ibadah yang terkait dengan pelaksanaan hari Id, maka tetap dilaksanakan sebagaimana petunjuk yang diajarkan. Memperbanyak takbir, ya. Ini tetap bisa kita lakukan meskipun kita di rumah, ya, menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, mandi, ya, jangan dikata kita di rumah sholat tidak usah mandi, memakai pakaian yang bersih, ya, ini tetap, ya, bahkan kata para ulama yang tidak sholat Id pun, ya, ini bedanya dengan Jumat. Kalau yang Jumat itu yang diwajibkan itu adalah orang yang menghadiri Jumat saja. Tapi untuk sholat Id, karena nuansanya adalah kegembiraan, nuansanya kita merayakan hari yang penuh dengan kebahagiaan, maka semua, bahkan yang tidak pergi sholat Id pun atau yang tidak melaksanakan sholat Id pun diperintahkan untuk mandi, ya. Memakan kurma atau, ya, tidak berpuasa sejak pagi hari pada sholat Idul Fitri dan lainnya ini disunahkan. Nah, ini juga berkaitan dengan meminimalkan kemudaratan penyebaran COVID, maka semaksimal mungkin, ya, menerapkan social distancing, physical distancing, ya, ya, seperti arahan, ya, para tenaga kesehatan, ahli kesehatan, ya, membatasi untuk bersalaman, apalagi berangkulan, ya. Dan ini bisa kita ganti dengan mengucapkan tahniah, ya, dan ini memang disyariatkan, disunnahkan, taqabbalallahu minna wa minkum, ya, dan begitu pula dengan kegiatan kunjungan dan ziarah, ya, ini mungkin kalau masih berlangsung, ya, ini harus kita batasi, jangan sampai, ya, nuansa Id ini menjadi penyebab nas'alullah as-salamata wal afiyah, ya, berkembangnya atau bertambahnya virus ini. Saya kira demikian, ya. Ini mohon maaf waktu sangat terbatas dan penjelasan kita sangat banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, dan saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Syukran wa jazakumullahu khairan ala maqadam al-Ustaz atas materi penjelasannya. Nah, materi yang sudah dibahas oleh al-Ustaz gamblang jelas. Para hadirin pemirsa Setiba TV hafidzakumullah taala jami'an. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz, tapi karena waktu terbatas kita akan persingkat saja dengan 2 pertanyaan yang ada kaitannya dengan pembahasan kita sore hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana hukum membuang mayat COVID-19 ke laut sebagai ganti penguburan karena khawatir tertular? Ya, yang pertama, jenazah seorang muslim, ya, mayit itu harus tetap dihormati, ya. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak Adam itu, ya, anak Adam. Bahkan orang kafir pun, ya, tetap harus dilakukan penyelenggaraan jenazah, ya. Makanya alhamdulillah kita orang Islam ini tidak sama dengan sebagian ajaran yang sampai membakar mayat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, ya. Bahkan dalam hadis, ya, kasru idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Kita dilarang untuk mematahkan atau kasar itu mematahkan atau tulang, menghancurkan tulang, ya, mayat, ya, mayat itu kata Rasulullah seperti engkau melakukannya kalau dia hidup.
Jadi kalau ada orang melakukan tindakan intimidasi kepada orang yang hidup sehingga menyebabkan menyebabkan orang itu terluka, ya, tulangnya dipatahkan atau diremukkan, maka dalam syariat kita itu dua, kalau tidak qisas dia harus bayar denda, ya, ya, diat, ya, bayar diat, ya. Maka seperti itu, kasru izamil mayyit ka kasrihi hayyan, ya, mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkannya ke dalam keadaan dia hidup. Maksudnya apa? Dari sisi dosanya, ya. Maka tetap jenazah itu harus dimuliakan. Maka apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan, ya, kita lakukan, ya. Maka inisiatif untuk melemparkannya ke laut, ya, ini tidak dibenarkan, ya, kecuali tentunya dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi secara hukum asalnya tidak dibolehkan. Apalagi secara medis, setelah mayat itu dikuburkan, ya, maka insya Allah, ya, kita sudah akan aman dengan, apalagi dengan SOP yang berlaku. Dan ini catatan sebelum saya akhiri pertanyaan yang pertama ini, ya, kita pernah mendengarkan penolakan masyarakat, ya, ini adalah hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat kita. Syariat kita harus memuliakan jenazah itu, disegerakan, asri'u bil jenazah, segerakan penguburan jenazah itu. Itu adalah saudara kita, ya, saudara kita. Ya, memang kelihatannya dengan alasan khawatir dengan ini, tapi kan kalau sudah melalui proses SOP yang sudah ditetapkan, maka insya Allah penularan itu bisa apalagi dengan pembatasan yang ada. Bahkan penguburannya itu cuma dilakukan oleh beberapa pihak saja. Maka, ya, sampai ada inisiatif untuk membuang ke laut, saya kira ini berlebihan dan tidak pantas. Ya, wallahu a'lam. Syukran. Yang kedua, dan yang terakhir, apakah janin yang berusia 8 bulan wajib dibayarkan zakat fitrahnya di bulan Ramadan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Sebagian ulama menganjurkan, ya, berdasarkan asar dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau memerintahkan untuk membayar zakat fitrah bagi janin yang masih berada di dalam kandungan. Jadi tidak wajib, ya, tetapi kalau mau dikeluarkan silahkan, ya, silahkan untuk dikeluarkan. Wallahu taala alam. Syukran jazakallahu. Pemirsa Umat TV, mohon maaf, Setiba TV, hafidzakumullah ta'ala jami'an. Pada penghujung acara kita ini, mari kita merenung bahwasanya apa yang terjadi hari ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mencari sebab pencegahan dan pengobatan dan sempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu yakin bahwasanya dalam agama kita, agama Islam, ada solusi setiap masalah, dan agama kita adalah agama yang paripurna. Mari kita bersamai ilmu kita dengan semangat yang kokoh. Dan terakhir, kami juga mengucapkan kembali terima kasih pada para sponsor pada acara bedah buku kali ini. Kami ucapkan kembali jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Dan terakhir, kami mengajak, saksikanlah hanya di Setiba TV channel setiap harinya selama bulan suci Ramadan, majelis tadabbur Al-Quran mulai pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah. Yang kedua, ceramah tarawih setiap malamnya mulai pukul 20.15 WITA, dan spesial akhir pekan depan insyaallah mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dalam kajian Ramadan Mancanegara insyaallah mulai pukul 13, dan sampai bersua kembali di waktu dan kesempatan yang sama, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung, dan kami juga mengucapkan syukran wa jazakallahu kepada kru